aku sudah hamil, tapi kita belum tahu kalau aku sudah hamil. Dan anak itu kan tidak ada yang request minta dilahirkan. Itu semua kita ikhtiar promil, tapi yang namanya hasil itu tetap Allah yang menentukan. Jadi mungkin bisa jadi pada saat itu itulah part yang mungkin harus dikorbankan. Itu sih dokter tuh selalu nyaranin pola makan dan pola hidupnya dulu yang diperbaiki. Kira dikasih siklus yang sehat pun, yang sesuai dengan periodenya itu kan juga alhamdulillah banget gitu loh. aura hamil, emang orang hamil, emang kayak mana aura aku beb? Yang laki-laki nih, kadang-kadang yang rokok itu kan Sebenarnya kita nih sepakatnya gimana sih perihal keturunan? kapan kita mau dikasih anaknya, ya itu tergantung Allah mau kapan. Bisa jadi kita sangat menginginkan anak dan keturunan, tapi ternyata Allah bilang kamu belum siap. Betapa baiknya Allah yang paling tahu kondisinya sehingga sampai detik ini belum dikasih hamil. Karena ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video mau cerita berikutnya. Seperti request teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang Kehamidun. kehamilan. Jadi Tentang yang apa? Promil atau apa? ya yang cerita kemarin yang umroh udah selesai. Jadi sebenarnya ceritanya tuh atau apa ya? Flow-nya bukan umroh selesai terus tiba-tiba hamil, tapi hamil tuh ada di tengah prosesi Umroh. Jadi ternyata setelah aku ingat-ingat lagi, waktu kita daftar program itu kan 21 Mei. Posisinya ternyata aku sudah hamil, tapi kita belum tahu kalau aku sudah hamil. Aku pun belum tahu kalau aku sudah hamil. Iya, karena historinya adalah kita bahas dari promil aja kali ya. Nah, jadi memang kita itu dari sebelum menikah malah ya. Dari sebelum menikah, pada saat ta'aruf tuh kami sepakat bahwa setelah menikah itu kami tidak langsung mengikhtiarkan untuk memiliki keturunan. Bukan berarti ketika kita ternyata memang Dikasih. di tengah jalan ternyata dikasih sama Allah, bukan berarti kita menolak. Betul. Kita tetap mensyukuri apa yang sudah Allah kasih gitu ya. Jadi kita bisa berencana, tetap Allah yang menentukan, bahasanya gitu lah ya. Jadi apapun rencana kita, kalau ternyata Allah bilang B, udah kita tetap mensyukuri semuanya gitu, alhamdulillah. Dan jadi planning kita pada saat sebelum menikah itu kami sepakat bahwa setelah menikah itu belum langsung ikhtiar punya keturunan dan mau mau pacaran dulu. Dan memperkuat pondasi pernikahan kita ya. Ya, jadi pacaran itu emang tujuan itu salah satunya. Jadi untuk menguatkan bonding, lebih mengenal satu sama lain dulu, karena kita itu kan background-nya dari orang yang sama-sama tidak kenal sebelumnya, bahkan belum sampai ke detail-detail seluk-beluk satu sama lain itu belum tahu lah. Makanya penting juga buat kita dalam hal ini berumah tangga untuk lebih mengenal satu sama lain, untuk bonding. Ketika misalnya dia dihadapkan dengan konflik seperti apa, untuk problem solvingnya seperti apa dan segala macamnya, itu kita perlu belajar dulu satu sama lain setelah menikah. Dan itu 2 tahun ya kita. Ya. Rencananya 2 tahun pacaran dulu. Berjalannya waktu, tahun pertama kita masih di Indonesia. Ternyata di tahun kedua dan ketiga posisinya kita ada di Melbourne. Betul. Dan mungkin seperti video yang sebelumnya pernah kita ceritain juga bahwa kondisinya di Melbourne itu untuk punya baby buat newborn itu tidak semua akomodasi ataupun kosan itu bisa menerima. Ya, lebih ke ini sih sebenarnya. Tidak hanya sekedar akomodasi sebenarnya, tapi cukup challenging dari berbagai macam faktor. Salah satu faktornya itu akomodasi, terus belum faktor lagi kedua lainnya juga secara language, secara bahasa. Ada apa ya? Ada barrier language gitu di situ yang mungkin kita lebih enak kalau ngomong sama orang yang bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kan kadang gimana sih kalau kita tiba-tiba lagi mulus terus mesti ngejelasin apa nih gue gitu kan? Ya, walaupun sebenarnya bisa tetap bisa, cuma mungkin di situ ada faktor yang mungkin bukan yang paling signifikan, tapi ada faktornya di situ. Terus dari segi tenaga dan waktu juga di sisi lain aku sangat full sekali kuliah dan kerjanya dan di rumah kan Hira sendiri gitu ya. Kalau misalnya butuh bantuan apa-apa itu khawatir akan lebih sulit dibandingkan kalau misalnya kita bayangkan posisinya di Indonesia. Gitu. Jadi dari berbagai macam faktor tersebut kita putuskan untuk ya udah yuk kita extend promilnya sampai nanti kita pulang ke Indonesia. Iya. Kalau memang keputusannya
kita langsung pulang ke Indonesia gitu ya pada saat itu. Gitu sih. Jadi lebih ke mempersiapkan finansialnya juga, tenaga, Mentalnya juga, waktu, mental, ilmu. dan di sisi lain kita juga ngerasa kita masih memperkuat bonding. Jadi gitu yang awalnya 2 tahun, tapi karena alhamdulillah lanjut merantau ke Melbourne, ya udah kita buletin sampai kita selesai studi. Karena kan yang namanya punya anak, betul memang anak itu adalah karunia, anak itu adalah rezeki, pastinya kita akan mendapatkan rasa kesenangan, kebahagiaan. Gak cuma kita, bahkan ya bisa jadi orang sekitar kita juga. Tapi tetap dari kita merasa karena kita mau menjadi orang tua yang juga bertanggung jawab gitu ya sama anak. Kita pastikan ketika kita memiliki anak sudah well prepared. Secara akal ya dan secara ikhtiar itu sudah well prepared dan siap gitu loh, benar-benar siap menyambut anak. Karena kita ngomongin soal memiliki keturunan, punya anak itu kita nggak bisa hanya memikirkan asal senangnya aja gitu. Tapi kita juga perlu memikirkan effortnya, persiapannya. Kebayang kalau misalnya punya anak, harus apa nih yang kita korbankan dari diri kita untuk anak kita. Ya sesimpel tadi ya, waktu, tenaga, mental, dan segala macam. Dan anak itu kan tidak ada yang request minta dilahirkan. Itu semua berawal dari ya orang tuanya yang memutuskan ingin menghadirkan buah hati di tengah-tengah keluarganya. Sehingga kita tuh ngerasa kita cukup perlu waktu yang mungkin cukup waktunya untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu dari berbagai macam aspek gitu. Iya. Bahkan ketika di Melbourne pun kita juga mengulangi pembahasan yang sebelumnya kita bahas juga. Ini rencana kita. Tapi kalau ternyata memang Allah kasihnya pas lagi di Melbourne, berarti itulah kondisi yang terbaik. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap alhamdulillah. Gitu ya. Iya, sampailah akhirnya kita pulang di bulan Januari kemarin dan memang kita sebelum pulang udah sepakat bahwa ya udah bismillah kita mulai promilnya setelah kita sampai di Indonesia. Jadi setelah kita pulang baru kita mulai. Pada akhirnya kita pulang ke Indonesia itu akhir Januari ya, Beb? Akhir Januari. Setelah itu ya kayaknya beberapa minggu kita bahas lagi, yuk kita ikhtiarin yuk. Kita sudah di Indonesia, kita ikhtiar promil. Nah, di ikhtiar promil itu pun juga kami juga menyiapkan bahasanya mental dengan apapun yang terjadi nantinya. Betul, kita ikhtiar promil, tapi yang namanya hasil itu tetap Allah yang menentukan. Hamil atau tidak itu kan sebagai hasil ya. Bahkan sampai lahiran gitu loh. Bahkan sampai lahiran gitu kan. Jadi setelah kita tahu kita hamil misalnya, bahkan selama proses kehamilan itu pun, itu masih semuanya Allah yang menentukan. Itu semuanya hasil gitu loh teman-teman. Dan kita juga di awal tadi sepakat ya, apapun yang terjadi, tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa, hasilnya nanti mau kapan Allah kasihnya, terserah Allah. Yang penting tetap kita syukuri. Mau kita udah berencana semaksimal apapun, kalau memang ternyata belum, ya berarti memang belum waktunya dan memang belum waktunya untuk dititipkan anak gitu loh. Dan mungkin sekarang kita mau bahas juga promil yang kita lakukan tuh seperti apa. Karena juga banyak yang nanya sama aku, promilnya gimana, kali aja bisa dilakukan juga. Dan buat teman-teman pejuang garis 2 gitu ya, semoga apa yang kita bagikan ini mungkin nggak 100% teoritis banget. Teman-teman juga mungkin perlu konsultasi sama dokternya masing-masing gitu ya, apa aja kendala dan semacamnya. Tapi kita cuman mau sharing, ini loh yang kita lakukan sebelum kita mulai promil ya. Betul. Jadi semenjak kita sampai di Indonesia itu, kita tuh mulai ngebiasain, sebenarnya sebelum di Indonesia juga kita udah mulai ngebiasain sih, untuk memperhatikan makanan yang masuk ya ke dalam badan kita. 2 ya, pola hidup dan pola makan. Pola yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi ini nggak cuma makanan, tapi segala minuman juga gitu. Iya. Apalagi kita juga misalnya sekarang concern atau mungkin banyak lah sekarang edukasi tentang misalnya kayak sesederhana gula, tepung-tepungan, minyak, goreng-gorengan dan segala macam. Itu udah banyak lah edukasinya. Jadi kami pun juga nggak langsung berubah jebret, hilang semuanya, tapi lebih ke pelan-pelan meminimalisir konsumsi
gula, tepung, dan sebangsanya lah. Iya, kayak kemarin tuh kami selama di Melbourne tuh menghindari yang namanya ini ya deep fry kalau misalnya konsumsi benar. pribadi. Walaupun bukan berarti kita menghindari 100% juga. Kita juga kadang-kadang Tetap makan kok. Sekali-sekali. Misal kita lagi beli di luar, kita beli yang misalnya semacam fried chicken atau pizza atau misalnya kentang goreng gitu-gitu, kita tetap. Tapi untuk regulernya kita sudah mengurangi yang namanya gula. Jadi setiap kita masak tuh ya Beb ya, gula tuh kayak nggak pernah Hampir kebuka nggak ya. pernah kepake. Hampir nggak pernah buka. Kecuali kalau kita lagi buat kue aja. Buat atau kue misalnya atau buat mungkin kemarin tuh apa ya? Kayak sambel atau ada beberapa sayur yang ada ditambahin gula sedikit, tapi kayak nggak selalu gitu loh. Iya, jadi itu pun kayak ya kondisional aja gula itu. Terus juga misalnya minyak itu pun juga nggak pernah yang deep fry, minyak yang secukupnya aja. Kita selalu pakai olive oil setiap kali masak karena penggunaan olive oil itu memang basically tidak perlu banyak dan memang ternyata juga bagus sebenarnya untuk tambahan vitamin dan mineral di dalam tubuh. Betul. Gitu. Terus menu-menu reguler juga nggak pernah yang bertepung-tepung. Benar, aku tuh kalau masak itu nggak jauh-jauh dari ayam yang kayak cuman dipanggang atau ayam yang cuman di air fryer. Iya. Jadi kita tuh regulernya memang jarang sekali, bahkan mungkin cuman bisa hitungan jari ya. Makanan yang kita masak dengan deep fry, dengan proses deep fry yang sampai tenggelam ke minyak gitu makanannya. Teman-teman tahu nggak sih, kita tuh selama di Melbourne ya, kita tuh nggak pernah loh, atau mungkin jarang banget ya, beli yang minyak yang misalnya langsung 1-2 liter. Iya, nggak pernah. Pernah sih, sesekali aja, sekali 2 kali lah waktu itu, karena memang aku lagi pengen bikin sesuatu gitu. Ya waktu itu kamu kan memang lagi pengen nyoba martabak, terus pernah buat batagor, terus apalagi tuh waktu bikin donat, itu terus ini ya menu-menu unlock ya, yang enak-enak semua. Tahu tuh, telur. Enak semua loh, dia tuh baru pertama kali ngebuat enak semua. Ya emang bakat yang ternyata terpendam. Ya. Jadi kayak selama kita di sana tuh beli minyak tuh kayak bisa jadi kayak cuma hitungan jari loh teman-teman. Iya. Karena kita memang regulernya pakai olive oil, bahkan olive oil kita pun tuh kalau aku beli ya, tiap aku beli 1 botol 1 liter gitu tuh baru habis 10 bulan. Iya. Itu baru habis gitu. Ya, karena kita tuh kayak makainya tuh kayak cuma yang penting nih ke coating aja, yang penting kena minyak dan yang gitu penting aja. kena minyak aja, kena sedikit. Kalau gitu. kurang paling cuma di spray gitu aja Beb ya. Gitu. Jadi, regulernya. Ya, jadi itu ya? yang sudah kita perhatikan ya sejak kita belum mulai promil. Jadi hitungannya tuh aku merasa selama kita di Melbourne kita belum mulai promil. Iya. Kita cuman baru memperbaiki nih segala hal yang memang perlu kita perbaiki sebelumnya kan. Dan tapi alhamdulillahnya basically aku sama Lutfi tipikal orang yang kalau makan itu ternyata tidak neko-neko. Dan yang simple aja. Simple aja, apa aja bisa dimakan, nggak mesti ada goreng apalah atau apalah gitu. Dan ternyata we did it, kita bisa melakukan itu gitu. Dan kalau misalnya kita khawatir menyulitkan diri sendiri karena mungkin kita sudah terbiasa ya dengan makanan-makanan seperti itu tadi, take a small step aja teman-teman. Misalnya teman-teman lebih ke nggak usah menghindari gula, tapi lebih ke mengurangi konsumsi gula aja dulu misalnya, ya kan? Sesederhana yang biasanya minum manis-manis, coba ganti sama air putih gitu ya. Air putih diperbanyak, gitu sih. Jadi pelan-pelan sebisa yang teman lakukan. Yang penting ada progres. Terus di sisi lain ada juga aktivitas fisik ya. Kami juga dari semenjak di Melbourne itu juga berusaha untuk mempunyai habits sesederhana jalan pagi. Walaupun ini juga bebas sebenarnya teman-teman, bisa jalan pagi, bisa jalan sore atau kapanpun. Yang penting gerak. Dan kita pun juga nargetinnya juga nggak neko-neko. Nggak misalnya harus 1 jam jalan, tapi sesederhana waktu itu start dari berapa menit? 10 menit nggak salah. 10 menit aja jalan setiap hari. Naiknya berkala. Iya. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun, kita usahakan untuk start jalan pagi 10 menit aja. Jadi yang penting bukan durasinya, tapi lebih ke habitsnya dulu yang kita bangun. Habitsnya dulu, kalau misalnya kita ngerasa sudah ringan, sudah beberapa hari gitu ya, yuk kita tambah pelan-pelan, misalnya nambah 5 menit. Habis itu coba lagi rutin, tambahin lagi, jadi 20 menit. Terus tuh misalnya kemarin tuh terakhir rata-rata kita selalu ngabisin seringnya setengah jam ya minimal.
sambil ngobrol gitu, jadi nggak kerasa lama-lama. Gitu. Jadi misalnya pulang udah jauh dari setengah jam nih. Dan terbantunya lagi jalanan di sana itu lumayan banyak nanjak-nanjaknya. Jadi ada incline-nya lah ya. Secara nggak langsung. Lumayan lah ya. Ya, dan makanya kenapa ketika kami pulang Indonesia itu juga sudah nggak kaget, karena sudah punya habits itu. Jadi ketika pagi, yuk jalan pagi yuk, bukan sesuatu yang berat banget gitu rasanya. Walaupun ada masa-masanya kita lagi mager banget, tapi begitu kita tahu kayaknya lama banget nih kita nggak jalan, yuk kita mulai lagi yuk gitu. Jadi kita nggak ideal banget kok teman-teman. Iya benar-benar, pastilah. Nggak sempurna banget kita juga. Konsisten itu kan bukan sesuatu yang selalu ada setiap hari, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mempertahankan itu walaupun cuman 20%, cuman 30%, cuman 50%, 70%. Ada kalanya kita tuh kayak full semangat gitu ya untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi ada kalanya juga kita turun. Nah, ketika kita lagi turun tuh gimana caranya kita tuh tetap jalan walaupun cuma 10 menit aja, kayaknya hari ini aku lagi capek misalnya, atau lagi apa, tapi itu tetap ada pergerakannya gitu loh. Jadi kalau kita nanya diri sendiri tuh, kamu jalan nggak pagi ini? Jalan kok. Gitu. Itu yang penting itu aja teman-teman. Jadi makanya kenapa kita tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kalau masalah goal mah nggak usah neko-neko lah. Santai aja, yang penting kita kejar dulu habitsnya. Small steps ya. Nanti itu masalah durasi, apalagi ya durasi lah ya. Masalah durasi itu nanti akan menyesuaikan sendiri. Gitu. Makanya ketika kita pernah lagi stop cukup lama, terus kita mau mulai lagi, itu nggak berat. Kenapa? Ya karena kita tahu, biasanya kita cuma 10 menit kok. Karena kalau misalnya kita udah berhenti lama nih, kita mulai lagi, waduh, harus 1 jam nih. Iya, harus setengah jam, harus 1 jam. Rasanya kayak berat banget gitu. Iya, benar-benar. Karena kita tahu, kita bisa berapa aja kok, bisa yang sebentar-sebentar doang, ya udah jadi lebih ringan rasanya. Gitu. Makanya ketika di Indonesia, ya udah kita ringan aja untuk mulai lagi. Dan di sisi lain kita juga nggak terlalu FOMO banget, atau nggak terlalu heboh banget sama jajan-jajan yang kotor. Apalagi pas kita pulang ke Indonesia tuh kita lagi sick food banget lah kan. Kita pengen food sick. Iya, sick food. Kita pengen beli jajan batagor, siomay, terus martabak, bakso, pokoknya segala macam deh. Iya, apa aja. Itu kita cukup banyak ya. Cukup banyak dan cukup lahap ketika baru pulang ke Indonesia, tapi ketika kita tahu kita kayaknya udah over deh, kita yuk pelan-pelan lagi. Nah, kita mencoba pelan-pelan untuk memperbaikinya itu juga rasanya ya ringan-ringan aja, karena kita bahasanya apa ya? Punya kebiasaan itu sebelumnya. Iya, kita pernah punya pengalaman dan kebiasaan itu sebelumnya, jadi ya udah ringan-ringan aja gitu. Jadi nggak too much effort banget lah untuk melakukan hal itu. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau mau memperbaiki sih santai-santai aja kalau kita waktu itu dimulai dari segi makan dan segi pola fisik ya, pola olahraga, pola aktif, pola hidup aktif. Dan jam tidur juga ya? Iya, jam tidur juga. Walaupun jam tidur itu sesuatu yang cukup challenging sekali buat kita selama di sana. Karena di sana tuh kan ada 4 musim teman-teman. Ada musim panas, musim semi, musim gugur, musim kebalik mulu, musim dingin. Dan waktu sholatnya itu tuh hampir setiap hari pasti beda-beda, walaupun kayak cuma beda 2 menit, 3 menit, 5 menit kayak gitu. Tapi itu pasti beda-beda. Tapi kalau sebulan udah bisa jadi beda setengah jam atau 1 jam gitu. Iya. Jadi perbedaan waktu antar harinya itu cukup signifikan dibandingkan kita di Indonesia. Gitu. Kalau di Indonesia tuh kan kayaknya ya udah segitu-segitu aja. Kita pernah ngalamin isya di sana itu sekitar jam 7 kurang. Kita juga pernah ngalamin isya di sana tuh hampir jam setengah 11 gitu. Jadi benar-benar beda banget rasanya, sehingga itu yang cukup challenging buat kita untuk memperbaiki pola tidur gitu ya. Apalagi kamu terutama yang kayak kita ceritain kemarin bahwa mulai bekerjanya tuh di dini hari gitu kan. Jadi pasti adalah sedikit berantakan pola tidurnya. Iya, pulangnya juga agak malam gitu ya. Jadi sempat nggak teratur memang jam tidur. Iya gitu. Pernah juga aku kerja teman-teman, shiftnya shift malam. Pernah dapat shift pagi juga, jadi kerjaan lain gitu ya teman-teman. Misalnya berangkatnya jam 6, pulangnya jam 6 sore. Ya kan. Terus pernah juga dapat di hari tertentu masuknya tuh jam 6 sore, pulangnya jam 6 pagi. Jadi ada shift pagi dan shift malam. Itu juga pernah dapat kerjaan yang seperti itu. Jadi kacau banget cukup challenging untuk jam
jam tidurnya. Pernah lah ada di fase-fase seperti itu. Iya, jadi kita berusaha untuk ya udah fokusnya ke hal-hal yang memang bisa kita perbaiki dulu. Itu kan sesuatu yang memang kita juga nggak pengen lah seberantakan itu, tapi kan mau tidak mau gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi pada saat itu itulah part yang mungkin harus dikorbankan. Itu sih maksudnya mikirnya. Karena lagi survival bahasanya. Iya. Tapi justru ketika kami pulang ke Indonesia itu mulai bisa dilatih pelan-pelan gitu ya. Jadi kalaupun kami tidur sekarang tuh ya sudah jarang banget lah hitungannya di atas jam 12. Kalau misalnya tanya pernah nggak? Pasti pernah. Tapi kami regulernya tuh udah jam 9, jam 10 tuh udah udah waktu yang tidur gitu sih. Nah, posisinya kita tuh belum langsung konsul sama dokter untuk promil kita. Jadi kita masih promil mandiri nih ceritanya. Karena kami juga sering denger gitu ya dari teman-teman yang sudah pernah promil, sudah pernah punya anak, bahkan dari kakak sendiri atau dari teman yang lain. Ya ujung-ujungnya dokter tuh selalu nyaranin pola makan dan pola hidupnya dulu yang diperbaikin. Karena itu yang paling utama ternyata. Nah, jadi itu untuk mungkin teman-teman atau orang-orang yang case-nya tidak ada masalah secara hormonal. Jadi waktu itu kita masih berusaha secara alami dulu gitu. Sampailah akhirnya waktu itu kita dapet saran ya untuk nggak apa-apa coba aja cek, kan kita nggak tahu kalau kita nggak coba ngecek gitu ya. Jadi ini apa sih? Ngecek kondisi kesehatan kita. Sebenarnya mungkin lebih ke medical check up aja nih. Kalau misalnya kita mau mulai promil, sebenarnya ada masalah nggak sih di antara aku mungkin atau kamu, ada sesuatu nggak yang perlu kita perbaiki dan semacamnya. Atau mungkin kayak bahasa lain juga cek kesuburan gitu kan, fertility gitu. Betul. Jadi kita waktu itu akhirnya setelah lebaran Idul Fitri, kita mulai cek ke dokter. Ini kondisinya belum hamil ya? Belum hamil. Kita mulai cek ke dokter, obgyn, terus kita sampaikan bahwa kita mau mulai promil, kita udah 3 tahun nikah, dan memang baru mulai promil sekarang. Jadi mau ngecek sebenarnya ada penyakit atau kendala atau sesuatu nggak sih yang ada di badanku atau di badan Lutfi gitu ya. Cuma pada saat itu memang kesempatannya baru yang dicek tuh kamu ya? Iya, waktu itu baru aku doang yang dicek. Hasilnya sih alhamdulillah semuanya normal-normal saja, baik-baik saja. Jadi sama dokter cuman dikasih tambahan vitamin yang sesuai juga lagi-lagi sama kebutuhan kita. Jadi teman-teman, mungkin aku nggak bisa secara eksplisit ya menyebutkan apa-apa aja yang kita konsumsi dan semacamnya, karena aku rasa itu teman-teman perlu konsultasiin juga ke dokter gitu. Bisa jadi kebutuhannya beda-beda ya? Betul. Nah, jadi waktu itu setelah sama dokternya dikasih vitamin, diminumin vitaminnya sekitar itu bulan Maret ya. April. Lebaran tuh awal April ya. Lebaran itu awal April. Kita mulai rutin konsumsi vitaminnya juga, tapi tetap dibarengi dengan kebiasaan kita yang sebelumnya. Iya, karena kita juga nggak bisa mengandalkan sepenuhnya oleh suplemen. Gitu. Benar-benar. Yang namanya suplemen itu kan tambahan. Membantu aja. Iya, tapi yang primary-nya itu ya di pola makanan pola hidup itu tadi, teman-teman. Iya, jadi kita tetap makan makanan yang cukup sehat, terus kita tetap olahraga, tetap jalan pagi, tetap membiasakan diri untuk bergerak dan semacamnya gitu, kayak tadi udah kita ceritain. Sampai akhirnya di akhir Mei itu kan April ya, April kita mulai programnya. Di bulan 1 siklus pertama aku masih haid tuh. Nah terus siklus kedua juga kalau nggak salah aku masih haid. Ternyata di akhir Mei ternyata aku 3 kali siklus, baru setelah itu aku telat dan ternyata pas aku tes aku garis 2 gitu. Dan pada saat proses promil pun kami juga kayak nothing tulus gitu loh teman-teman, maksudnya dapat alhamdulillah, enggak kalau ya, belum ya alhamdulillah ya, jadi kita tetap jalanin aja gitu. Jadi tuh bahasanya apa ya, kita tuh nggak mikirin banget bahasanya. Tidak menjadi sesuatu yang dibawa pikiran. Iya, jadi pas kita misalnya lagi ikhtiar gitu ya, lagi apa bahasa enaknya ya? Apa bahasanya? Gak usah ngomong gitu. Pokoknya pas kita lagi ikhtiar aja. Iya, pas lagi ikhtiar. Atau kemarin nih misalnya kan sudah, bahkan kita selama promil dia sudah 3 kali apa bahasanya? 3 kali siklus. Ya udah kita biasa aja. Nggak gitu juga gitu. Maksudnya Hira dikasih siklus yang sehat pun, yang sesuai dengan periodenya itu kan juga alhamdulillah banget gitu loh. Berarti kan itu
sedang dibersihkan sama Allah bahasanya. Jadi ketika di akhir ya, oh alhamdulillah masih sesuai dengan range waktunya, tidak terlalu terlambat, tidak terlalu awal juga. Oh berarti alhamdulillah sehat gitu kan pada saat itu. Terus yang keempat, nah baru nih kita ngerasain kan, kayaknya kamu terlambat ya. Yaudah tunggu aja dulu seminggu atau 2 minggu kali ya. Dan itu pun dia juga nggak langsung ngomong sebenarnya ke aku. Iya, kalau aku malah waktu itu telat sehari tuh aku notice aku telat sehari, tapi aku nggak ngomong sama kamu. Dan sebelumnya pun dia pernah telat sehari 2 hari itu juga. Ya udah akhirnya jadi kayak oh ya udah paling kayak biasanya gitu. Mungkin gitu aja udah. Nah pas aku telat 1-2 hari itu, aku sebenarnya iseng aja sih waktu itu, karena isengnya tau gak kenapa teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang reply story aku waktu kita ke acara BMSD sama ITIBA Surabaya. Itu banyak banget yang gini, ih Kak Hira hamil ya, kayak hamil deh, aura-aura hamilnya udah kelihatan. Aku gini, aura hamil, emang orang hamil emang kayak mana aura aku beb? Bahkan aku juga kita tuh ngetawain aja tiap kali ada yang reply aku dikira hamil. Terus aku merasa gini, beb aku sebuncit itu ya, aku dikira hamil gitu kan. Walaupun setiap ada orang yang kayak gitu, kita selalu bilang amin, mudah-mudahan iya selalu kayak gitu. Tapi justru yang bikin akhirnya aku tuh jadi kepo sendiri, kayak orang pada bilang gue hamil, sampai pada bilang ada aura-aura hamilnya. Kayak ini beneran apa? Ini beneran apa cuman kayak nyenengin hatiku doang. Udah, akhirnya karena banyak yang ngomong kayak gitu, aku pulang dari Surabaya, kita pulang dari Surabaya, terus kayaknya aku telat 1 atau 2 hari, aku langsung cek, dan aku ngeceknya sendiri. Waktu itu aku belum ngasih tahu kamu kan, aku ngecek sendiri, dan ternyata garis 2 di situ. Jadi dari April kita mulai promil, di akhir Mei itu kondisinya sudah 4 minggu, udah kurang lebih 1 bulan. Berarti kan kalau diurutin jauh lagi, kurang lebih tuh harusnya akhir April atau awal Mei aku tuh ternyata sudah mulai week pertama gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, kita berdua itu tidak ada histori yang secara hormonal terganggu gitu ya. Jadi maksudnya alhamdulillah siklus haid aku termasuk yang lancar. Terus juga kayak biasanya kan perempuan suka ada miumnya atau ada sesuatu yang penyakit tertentu yang mempengaruhi kesuburan itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah aku nggak ada gitu, yang baru dicek tuh aku doang gitu ya. Padahal aku belum sempet ngecek ya. Waktu itu Lutfi malah belum sempat ngecek. Waktu itu karena kita ada rencana mau ke Malang kan. Nah ya udah, karena kita ke Malang ya udah deh nanti aku cek di Malang aja, karena sudah mau ke Malang gitu kan. Gitu. Karena waktu itu pas lagi ngecek kamu, emang kita niatnya ngecek kamu aja gitu kan. Tapi ternyata dokter nyaranin, oh kalau mau cek dua-duanya sekalian biar tahu masing-masing. Oh gitu ya, ya udah. Cuma karena kita sudah mau ke Malang, ya udah nanti aja cek di Malang, kita ketemu sekalian. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu. Jadi sebenarnya berawal dari situ dulu, berawal dari kondisi kami berdua tuh alhamdulillah baik-baik saja, sehingga mungkin teman-teman yang mau mulai promil juga yang bisa dilakukan pertama adalah memang harus cek dulu ke dokter obgyn. Kalau misalnya mau mulai promil tuh kita tuh ada masalah nggak sih di dalam tubuh kita, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak cek gitu. Kan. Dan seringkali tuh cewek juga nggak berasa kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya. Betul. Gitu. Dan nggak tahu sih, mungkin apakah memang mungkin terjadi di kebanyakan atau masing-masing dari kita, apakah misalnya ada rasa khawatir atau takut kalau misalnya ada masalah gitu ya. Ya kita tidak akan pernah tahu sebelum kita ngecek teman-teman. Dan kalaupun ternyata ada masalah, kan pasti dokter juga nggak akan diam aja. Pasti kan akan disarankan apakah diperbaiki ininya, ditambah misalnya suplemen atau makanan ininya, vitamin segala macam. Terus kalau memang ternyata kita disaranin hal-hal tertentu, ya jangan sampai denial gitu. Maksudnya betul. Yang paling paham kan dokter. Apalagi kadang-kadang ini mohon maaf ya, apalagi terutama yang laki-laki nih, kadang-kadang yang rokok itu kan sekarang kan kayak ngomong sama tembok gitu kan. Bisa dibilang ini ya, aku juga mewakili
yang perempuan-perempuan gitu loh, kadang-kadang yang perempuannya udah sangat ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kadang laki-lakinya yang ngerasa nggak salah, gitu. Ngerasa nggak kenapa-kenapa. Bisa jadi memang iya, tapi dari salah satu kebiasaan merokok itu salah gitu satu ya. kebiasaan merokok bisa jadi juga mempengaruhi. Betul. Gitu. Dan kadang-kadang Udah terlalu banyak lah edukasi tentang rokok sebenarnya. Ya bersikap terbuka lah dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang ternyata ada kendala di situ, ya sudah, kita terbuka dengan hal itu gitu loh. Karena gini teman-teman, kita juga sering dengar apa ya, teman-teman kami atau yang pernah kami dengar juga, ternyata belum bisa punya anak nggak semata-mata perempuannya yang tidak subur, tapi ternyata ada pengaruh dari laki-lakinya juga. Kenapa? Ya misalnya sperma yang masuk ternyata tidak mampu atau tidak bisa tidak berkualitas untuk membuahi. Dan bisa jadi misalnya benar ceweknya bermasalah awalnya, tapi karena ceweknya sudah lebih dulu memperbaiki, sudah siap sudah siap dibuahi gitu ya. Iya. Tapi ternyata laki-lakinya yang belum siap. Iya, justru Gitu. apa tuh disebutnya sumber pembuahannya itu yang ternyata tidak berkualitas gitu. Dan kalau ngomongin soal memiliki keturunan, kehamilan itu kan nggak cuma dari satu sisi aja teman-teman. Betul. Tapi dua-duanya juga dilihat. Dua-duanya itu maksudnya ya kitanya sebagai laki-laki juga dilihat kualitasnya, yang dari perempuan juga dilihat kualitasnya. Jadi sama-sama memperjuangkan bahasanya gitu. Betul. Jadi kalau nanti sudah punya anak, nggak lagi tuh ini kan anakmu, ini anaknya ibumu, anaknya ibu gitu ya misalnya, atau anaknya bapak. Tapi anak kita berdua gitu. Dan yang sering kali aku dengar ceritanya juga adalah kebanyakan perempuan yang mau mulai promil itu datang ke dokter itu sendiri, nggak barengan sama suaminya. Kalau misalnya ditanya kenapa kok suaminya nggak ikut, iya suami saya tuh masih belum mau, padahal saya tuh udah pengen punya keturunan dari semacamnya. Maksudnya adalah itu mungkin sesuatu yang kalau aku tangkap ya dari berbagai cerita kayak gitu, terutama di sosmed, mungkin sebenarnya itu bagian dari komunikasi yang perlu disampaikan, bahwa sebenarnya kita nih sepakatnya gimana sih perihal keturunan. Kita tuh pengen punya sekarang, apa emang kita tuh rasanya belum mau sekarang. Kalau memang jadi transparan gitu loh, kalau memang dirasa oh ternyata suami saya belum siap, saya sih udah siap tapi suami saya belum siap, ya udah nggak apa-apa, kita coba sama-sama bantu supaya suaminya bisa jadi lebih siap. Ataupun sebaliknya, kalau ngerasa oh ternyata istri saya belum siap ya kayak gini-gini, suami pun punya peran yang sama untuk bisa membantu support istrinya supaya bisa menjadi lebih siap gitu. Ya, analoginya tuh kayak kita nih mau nggak sih makan? Ya udah kalau mau makan, ayo kita ikhtiarin biar datang makanannya. Entah itu masak kan, entah itu mesen atau semacamnya gitu. Jadi kayak tetap ada ikhtiar yang harus kita lakukan gitu loh. Apalagi kalau gini kita ngomonginnya sama misalnya tenaga ahli di bidangnya, misalnya objin gitu ya. Ya kalau ternyata disaranin A, ya ayo kita ikhtiarkan A. Bukan berarti A itu berhasil, tapi itu adalah bagian dari ikhtiar juga gitu. Dan doanya tetap, yakinnya tetap sama Allah gitu. Jadi itu kan tadi kan kita ngomongin soal ikhtiar barusan, tapi tetap teman-teman, barangkali mungkin ada teman-teman yang sedang bermasalah dengan fisiknya, kita sih cuma bisa ngasih semangat dan mungkin juga saling mengingatkan kita semua bahwa yang namanya anak itu atau keturunan bukan kita kok yang menentukan teman-teman. Yang namanya keturunan anak itu kan amanah, dimana amanah ini juga datangnya langsung dari Allah. Yang berarti kapan kita mau dikasih anaknya, ya itu tergantung Allah mau kapan. Mau kita nggak ikhtiar, mau kita ikhtiar semaksimal apapun, kalau ternyata katanya Allah belum waktunya, ya belum. Tapi kalau ternyata Allah bilang sekarang waktunya, ya udah sekarang gitu. Karena mungkin teman-teman juga sering dengar atau bahkan teman sendiri mungkin, misalnya kalian sendiri mungkin teman-teman banyak cerita juga yang sudah ikhtiarnya mungkin lebih lama daripada kita ya Beb. Ikhtiar promilnya tuh mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun, bayi tabung dan segala macam. Ternyata memang belum dikasih. Walaupun kita paham sih bisa jadi tuh mungkin berat dijalaninnya, pasti ada sedih-sedihnya, bisa jadi secara biaya juga udah besar. Tapi ya kalau memang ternyata Allah belum titipkan, ya berarti memang belum gitu ya. Ada juga teman kami yang pernah didiagnosa ya, didiagnosa tidak punya anak karena secara fisiknya tidak mampu bahasanya ya. Tapi ternyata setelah diterima dan tetap berdoa, tetap minta sama Allah, tetap diikhtiarkan, nggak lama kemudian punya anak. Yang padahal awalnya sudah didiagnosa sama dokter nggak bakal bisa punya anak. Coba bayangin. Iya.
Padahal secara akal manusia itu tadi dokter mendiagnosa nggak akan bisa punya anak. Gimana coba ceritanya? Ya itu ya sebetulnya bagian dari keyakinan kita juga sih. Kalau memang ternyata Allah sudah berkehendak, kayaknya orang mau ngomong apa terserah, yang penting kalau Allah bilang jadi ya jadi gitu. Iya. Oh iya, dan perihal dikaruniai anak ini kan juga perihal kita tuh siap atau belum siap sih sebenarnya. Bisa jadi kita sangat menginginkan anak dan keturunan, tapi ternyata Allah bilang kamu belum siap. Atau Allah lihat kita tuh belum siap gitu. Iya. Walaupun menurut akal kita udah siap, tapi kan ya balik lagi ya teman-teman, semuanya Allah yang paling tahu gitu. Iya. Bisa jadi ternyata Allah tahu kita belum siap, sehingga bentar ya aku siapin dulu biar kamu lebih matang, atau hubungan kalian dimatengin dulu deh, aku tunda dulu ya. Ketika nanti kalian sudah lebih siap, udah lebih dewasa, mental kalian sudah lebih ajak, ini aku kasih di misalnya ternyata sekian tahun berikutnya. Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Iya betul. Tuh. Dan kita nggak tahu apakah dengan punya anak itu sesuatu yang baik atau kurang baik buat kita juga nggak akan pernah tahu. Iya benar-benar. Gitu. Karena ada juga salah satu teman kita yang sekarang sedang berproses berpisah sama suaminya. Selama pernikahan mereka kurang lebih 7 tahun, mereka itu beberapa kali promil dan tidak kunjung berhasil. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, salah satu alasan mereka berpisah adalah karena ada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, bermain di belakang gitu ya. Dan itu baru diketahui, bukan baru diketahui, dan itu terjadi di tahun ke-6 atau tahun ke-6 pernikahan mereka, jalan ke tahun ke-7 gitu ya. Dan pihak yang lainnya tuh baru mengetahui hal itu setelah 7 tahun pernikahannya. Jadi pada saat pihak lain bermain, dia nggak tahu nih. Tapi ternyata setelah mau masuk ke 7 tahun pernikahannya, dia baru tahu, dan itulah yang membuat akhirnya mereka berpisah. Padahal promilnya udah dari. Padahal promilnya itu udah dari tahun keberapa? Dari gitu ya? Udah cukup lama gitu ya. Sebenarnya promil yang sebelum-sebelumnya kayak cuman sekedarnya aja sih, cuman kayak yuk promil cuma sebatas kayak gitu-gitu aja, belum memang yang diseriusin banget gitu. Tapi kan ternyata sudah diikhtiarkan juga gitu lah ya. Sudah diikhtiarkan juga, tapi ternyata tidak kunjung punya keturunan. Sehingga teman-teman tahu nggak, proses perpisahan mereka itu dijadwalkan justru H-1 sebelum mereka kontrol ke Objin. Jadi pada saat kita dengar cerita itu, kita tuh ngerasa ya Allah tuh nunjukin banget ya bahwa ternyata kalau bahkan sebelum kalian promil, Allah tuh udah nunjukin salah satu pihak itu ada yang mengkhianati pihak lain gitu. Kebayang nggak sih kalau akhirnya kalian harus punya anak sekarang ataupun kemarin, bagaimana kalian bisa menjelaskan ke anak kalian bahwa salah satu pihak nih sedang berkhianat loh sama aku. Bukan cuma perihal ngejelasin ya, Beb, tapi tanggung jawab moral sebagai ibu misalnya yang ngejalaninnya. Nggak tahu nih, misalnya pada saat proses berpisahnya ini kondisinya misalnya lagi hamil, atau sudah lahir tapi masih kalau kecil. Kalau pisah kan nggak boleh, kalau hamil nggak boleh berpisah, Bang. Kalau hamil itu nggak boleh berpisah. Nah, bayangin nih kalau misalnya kondisi seperti itu. Oh iya benar. Kan akan lebih rumit. Iya, pasti akan lebih rumit. Tapi di sisi lain misalnya hubungan rumah tangganya sudah nggak bisa dilanjutkan misalnya. Kan itu akan semakin rumit. Nah, betapa baiknya Allah yang paling tahu kondisinya, sehingga sampai detik ini belum dikasih hamil karena ternyata ya berpisah. Itu akhirnya mereka berpisah, dan ternyata setelah dicek lebih lanjut, pihak yang satunya tuh ternyata sehat-sehat aja sebenarnya. Dia tuh nggak punya keluhan secara hormonal dan segala macam, tapi justru pihak yang lainnya ini adalah penyebab stresornya si pihak lainnya ini gitu, paham kan? Ya, gitu. paham lah ya. Pokoknya intinya adalah setelah kita dengar cerita itu, kita tuh ngerasa ya ampun, alhamdulillah ya, kita tuh baru tahu hikmahnya sekarang kenapa lo sampai 7 tahun belum dikasih keturunan, karena ternyata kayak gini endingnya gitu. Gitu. Macam-macam sih teman-teman. Ya pokoknya cerita kayak gitu tuh pasti banyak banget, dan pasti teman-teman sering dengar juga. Benar-benar, tapi benangnya satu teman-teman, cuma Allah yang tahu kapan ngasih keturunan yang paling baik buat kita, dari sisi waktunya, mentalnya, fisiknya, finansialnya, ataupun pasangannya. Karena lagi-lagi ya, anak bukan anaknya istri doang, tapi anaknya istri dan suami. Anak dua-duanya. Yang dua-duanya punya kewajiban untuk mengurus. Betul. Bukan cuma ibu doang ya. Iya. Ya di sisi lain sih mungkin teman-teman juga terutama yang sudah punya anak mungkin pasti juga melakukan nggak tahu, mungkin bisa jadi pasti ya, belajar
edukasi, mengedukasi diri sendiri ya terutama. Dan ini bareng, nggak cuma misalnya aku sebagai suami, kamu belajar dong tentang pendidikan anak gimana, tapi lebih ke kita berdua sama-sama. Ayo kita belajar yuk tentang ketika misalnya nanti kita suatu saat dikaruniai anak, kita udah siap dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di setiap fase kehidupannya. Dan kita sebagai orang tua, sebelum kita tahu mendidik anak bagaimana, kita harus mendidik diri kita sendiri dulu untuk pantas menjadi orang tua masing-masing. Untuk aku mendidik diri sendiri agar lebih pantas menjadi ayah, dan Hira mendidik dirinya sendiri agar lebih pantas menjadi seorang ibu. Gitu ya, jadi sekian cerita singkat, nggak singkat-singkat banget ini. Tapi kita juga minta doanya sama teman-teman juga. Titip doain buat kita, semoga Allah kasih kemudahan dalam sepanjang proses kehamilannya, Allah kasih kelancaran juga di persalinannya. Ibu, ayah, dan anaknya sehat-sehat terus. Kadang yang didoain cuma ibu sama anak doang, ayahnya nggak didoain. Soalnya ayahnya kan terlalu sibuk berjuang, jadi jarang kelihatan kali ya. Nah, semoga juga jadi anak yang soleh atau soleha, menjadi penyujuk kedua orang tuanya, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat teman-teman semua juga di sini. Punya peran yang cukup andil di masyarakat gitu. Dan teman-teman juga di sini yang nonton, semoga juga dikaruniai keturunan yang soleh-soleha, menjadi penyujuk kedua orang tuanya juga, dan menjadi tiket kedua orang tuanya untuk masuk ke surga dan bertemu kembali dengan keluarganya di surganya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin, amin. Semangat buat teman-teman yang Pejuang garis dua, ya? masih menjadi pejuang garis dua. Mudah-mudahan Allah segera amanahkan di waktu terbaik dalam sebaik-baiknya keadaan kita. Terima kasih teman-teman udah nonton video kita sampai habis. Kalau teman-teman mau request hal-hal lain, jangan lupa komen di bawah. Terus kalau kalian nonton juga jangan lupa tag kita berdua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.